Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersama di pagi hari ini dalam Keluaran, bacaan firman Tuhan kita, Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Keluaran 15 ayat 1 sampai 18. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam rasa syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu, lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, keluhuranku. Dia Tuhan Allah pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu. Engkau memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu seperti air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufan-Mu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam ke dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau membuat keajaiban, Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghadapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran-Mu. Mereka kaku seperti batu sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau congkakkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita menyanyi,
banyak nyanyian itu mengungkapkan oleh penciptanya, dia mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Isinya ya bisa nyanyian yang menyanjung seseorang, tapi bisa juga nyanyian itu diungkapkan karena kecewa atau juga karena pengalaman-pengalaman pribadi yang dilalui. Musa bersama umat Allah, mereka menyanyikan nyanyian pujian bagi Allah, menggambarkan Allah yang begitu luar biasa. Dalam nyanyian pujian mereka menggambarkan bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa, sehingga Firaun dan tentara Mesir yang begitu luar biasa pun takluk. Digambarkan bahwa mereka tenggelam seperti timah ke dalam laut. Dalam amarahmu sekali saja Tuhan bersabda, segala sesuatu berlalu, Bapak Ibu. Nah, yang menarik lagi bahwa apa yang dilakukan Allah kepada Mesir itu sebenarnya sekaligus memberitahukan kepada orang-orang yang ada di Kanaan dan sekitarnya, Filistin, Edom, mereka yang ada di sana. Ketika mereka mendengar begitu luar biasa apa yang dilakukan oleh Allah, otomatis membuat mereka gentar, takut, gelisah, karena umat Allah akan sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rencana Allah tidak akan terhalang oleh siapapun. Rencana Allah itu akan berjalan, tidak akan terhalangi. Karena siapapun yang menghalangi rencana Allah, ya maka dia akan tergusur. Firaun dengan begitu gagahnya mencoba untuk menghalangi rencana Allah dalam kehidupannya, namun Allah menghancurkan dia dengan begitu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kedahsyatan Allah yang berakhir dengan musnahnya Firaun dan tentaranya di Laut Teberau, kebesaran Allah yang membebaskan, itulah yang membuat mereka menaikkan pujian syukur kepadanya. Dalam pujian syukur mereka katakan, dengan kasih-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Jadi saudaraku, kasih dan kebaikan membuat Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia dan berjumpa dengan kita manusia yang berdosa, untuk merasakan kasih-Nya serta keselamatan yang diberikan melalui pengorbanannya di atas salib. Selayaknya kita pun menaikkan pujian syukur kepadanya atas sukacita keselamatan dan damai sejahtera yang kita rasakan dalam hidup ini bersama dengan keluarga. Mari kita masuki hari-hari kita dalam keyakinan bahwa penebusan itu telah menjadi milik kita. Kristus telah melakukannya dan Ia telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Semoga hidup kita menjadi berarti dan dapat memuliakan Tuhan dari hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur di pagi hari ini untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Ada kasih yang kami rasakan dan hidup ini ingin kami persembahkan untuk memuliakan Tuhan, karena kasih yang begitu besar yang kami alami dalam kehidupan ini. Demikian juga ya Tuhan, hal yang sama juga akan kami bawa ke hadapan hadirat-Mu, kehidupan keluarga-keluarga Tuhan yang ada di sektor pelayanan 4. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Raffles dan Lean, keluarga Nyonya Nunuk Lasmi Sulistiowati, keluarga Bekti Sanyoto Adi, keluarga Mamat Haryanto, keluarga Beni Darsana ya Tuhan. Bapak kenal keluarga-keluarga ini, para Raffles dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua, sebagai pelayan di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah jemaat. Demikian juga ya Tuhan, Bapak berkati Ibu Nunuk
Lasmi Sulistiawati ya Tuhan, dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal, bagi anak-anak, bagi menantu, bagi cucu-cucu terkasih. Pak Bekti dalam tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai orang tua, juga dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak berkati juga ya dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitasnya. Keluarga Mama Tarianto, Bapak berkati Pak Mamat juga dalam berbagai pergumulannya bersama dengan istri dan anak-anak terkasih. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi keluarga Bapak Beni Darsana dalam keberadaannya. Bapak berkati ya Tuhan dalam pekerjaan, di tengah-tengah pergumulan ini ada banyak hal yang harus dilalui bersama dengan istri dan anak-anak kekasih. Berkati istri dalam pelayanan dan keluarganya ya Tuhan, menantu dan cucu terkasih, bahkan anak terkasih mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami percaya bahwa kasih Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Dan kami boleh bangun, kami boleh mengawali hari ini dalam keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai, memelihara, menjauhkan setiap kami dari berbagai persoalan dan pergumulan yang dihadapi dunia saat ini ya Tuhan. Menghadapi resesi yang ada di hadapan kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan akan menyertai dan memelihara kami sekalipun sulit ya Tuhan. Tetapi kami tahu sungguh bahwa Tuhan punya kuasa untuk menghalau segala sesuatu yang menghalangi kehidupan kami. Tuhan punya kuasa untuk memampukan kami untuk melewati berbagai tantangan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Jaga, pelihara, sertai dan berkati jemaat-Mu ya Tuhan di dalam berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak kekasih kami, mereka yang masih bersama-sama dengan kami, mereka yang jauh terpisah. Berkati kami dalam keberadaan kami juga ya Tuhan, yang harus menjalani tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Bapak berkati dalam pekerjaan juga, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas ya Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan boleh pimpin, jaga, tuntun, dan sertai. Berdoa bagi jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka. Yang sakit, Bapak kesana jamah buat penawar makanan, minuman. Tangan-tangan para medis maupun keluarga yang bantu proses kesembuhan mereka. Mereka yang bergumul dalam berbagai persoalan ekonomi kehidupan ini, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan berkati juga kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan juga keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah ya Tuhan. Bapak berkati mereka terus, sehingga mereka boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka di dalam setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, hamba berdoa juga ya Tuhan bagi istri kekasih hamba dalam rencana menjalani proses operasi pada pagi hari ini. Bapak berkati terus ya Tuhan, berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga membantu proses sembuhannya ya Tuhan. Sehingga dari sanalah kami akan selalu mengucap syukur, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Ketiga anak kekasih hamba ya Tuhan, Bapak berkati juga dan pelihara dalam pertumbuhan mereka, dalam keberadaan mereka ya Tuhan. Dalam seluruh kehidupan bangsa dan negara ini, seluruh kehidupan umat-Mu ya Tuhan, hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin kami, berkati para tenaga medis, berkati juga setiap pasien yang terpapar virus COVID-19 ya Tuhan. Beri semangat, beri sukacita, pulihkanlah ya Tuhan. Karena tantangan dan pergumulan kehidupan tengah-tengah dunia ini semakin berat. Tapi kami percaya sungguh Tuhan akan menyertai dan memberkati kami di pagi hari ini, melewati hari ini yang menjadi anugerah bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Lalu kami juga mohon ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang dalam pikiran kami ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian,
mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.